Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hubungan syariah, fikih, dan usul fikih. A. Pengertian syariah. 1. Pengertian menurut bahasa atau terminologi. Pengertian syariah menurut bahasa Arab berasal dari kata syara yang berarti jalan menuju sumber air, dan menurut bahasa Indonesia, pengertian syariah adalah hukum agama Islam yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Secara lugawi, syariat artinya jalan ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus diturut. Dapat diartikan pula tempat akan air di sungai. Pengertian menurut istilah atau epistemologi. Pengertian syariah pada asalnya syariat diartikan sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya untuk ditaati, baik berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan antara mereka sendiri. Hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya melalui lisan para rasul. Para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berbentuk akidah, hukum, akhlak, muamalah, dan sebagainya. B. Prinsip-prinsip dalam syariah. Dalam menetapkan hukum, Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah memiliki prinsip-prinsip yang senantiasa sesuai dengan perkembangan dan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu A. Tidak memberatkan, B. Meminimalisir beban, C. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, D. Memperhatikan kemaslahatan umat, E. Keadilan yang merata. C. Tujuan syariah. Dalam ilmu fikih, tujuan syariah Islam dikenal dengan istilah maqasid syariah Islam. Dengan ini akan kita ketahui mengenai apakah hakikatnya dari tujuan hukum Islam bagi manusia. Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat dan menghilangkan hal yang membuat mudarat umat. Adapun tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah maqasid al-syariah yaitu 1. Untuk memelihara agama, yaitu untuk menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. 2. Untuk memelihara jiwa, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam arti luas. 3. Untuk memelihara akal, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah Allah yang sangat prinsip karena tidak diberikan kepada makhluk selain Allah. 4. Untuk memelihara keturunan, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik karena dengan memelihara keturunan, agama akan berfungsi, dunia akan terjaga. D. Pengertian fikih. Pengertian fikih menurut bahasa Arab berasal dari kata fahmun afik, pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengarahan potensi akal. Menurut bahasa Indonesia, pengertian fikih ada ilmu tentang hukum Islam. Pengertian menurut istilah, terdapat beberapa macam pendapat ulama, namun intinya adalah sama. Beberapa pendapat tentang ta'rif fikih secara istilah sebagaimana berikut. A. Menurut ulama Hanafiyah, ilmu yubayyinul huquqa wal wajibati lati tata'alakum bi af'alil mukallifin. Artinya, ilmu yang menerangkan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan amalan para mukallaf. B. Menurut ulama Syafi'iyah, al-ilmu allati yubayyinul ahkama syar'iyyata allati tata'allaqu bi af'alil mukallifina mustanbidatin min dilatiha taqsiliyah. Artinya, ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan atau diistimbatkan dari dalil-dalil yang terperinci atau tafsili. E. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya.
Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya seperti telah disebutkan di muka meliputi A. Hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. B. Hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubung manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun pokok. Pengertian usul fikih menurut bahasa berasal dari kata usul fikih, yang artinya ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Pengertian menurut istilah yang pertama menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syar'i mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua menurut Muhammad Abu Zahra, yaitu ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nas-nas dengan memberikan alasan yang dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan yang dimaksud oleh syara'. Jadi kesimpulan pemakalah adalah usul fikih yaitu ilmu yang mempelajari cara-cara atau kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber yang terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup usul fikih. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk dan macam-macam hukum seperti hukum taklif dan hukum wadli. Yang kedua, masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum atau mahkum fih. Yang ketiga, pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum atau mahkum alaih. Selanjutnya, keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya suatu hukum. Kemudian, masalah ra'yu, ijtihad, ittiba, dan taklid. Selanjutnya, tujuan mempelajari usul fikih. 1. Untuk mengetahui proses pengambilan hukum atau istinbat dari dalil-dalil, nas-nas, dan alasan-alasannya. Yang kedua, untuk mengetahui mana yang disuruh dikerjakan dan mana yang dilarang. Yang ketiga, untuk mengetahui hukum-hukum syar'i dengan jalan qot'i atau dengan jalan dhoni. Yang keempat, untuk menghindari taklid atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasannya. Yang kelima, dapat mengambil hukum soal-soal cabang kepada soal-soal pokok atau dengan mengembalikan soal-soal pokok kepada soal-soal cabang. Yang keenam, orang dapat menghidangkan ilmu yang selalu maju dan berkembang mengikuti kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman. Yang terakhir, sekurang-kurangnya orang dapat memahami mengapa para mujtahid dahulu merumuskan hukum fikih seperti yang kita lihat sekarang. Selanjutnya yaitu perbedaan syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis serta kesimpulan yang diambil dari keduanya. Hukumnya bersifat qot'i atau pasti. Hukum syariatnya hanya satu atau universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Fikih bersumber dari para ulama, ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Hukumnya bersifat dhoni atau dugaan. Berbagai macam cara pelaksanaannya, adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Usul fikih. Pokok bahasan usul fikih yang menyelidiki keadaan dalil syara' dan menghasilkan hukum yang berhubungan dengan mukhalaf. Proses istinbat hukum bertujuan mengetahui proses istinbat hukum hingga tetapan produk hukum. Hubungan syariah, fikih, dan usul fikih. Kata syariah mempunyai konotasi hukum yang suci sepenuhnya dan mengandung nilai-nilai uluhiyah fikih. Uluhiyah fikih merupakan ilmu tentang syariah. Adapun usul fikih adalah turuk al-istinbat, yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa atau linguistik maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah usuliyah. Agar fikih yang dihasilkan meraih sebanyak mungkin nilai-nilai syariah. Kata syariah mengingatkan kita kepada wahyu atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan fikih mengingatkan kita kepada ilmu hasil ijtihad. Untuk mengaktualisasi syariah, di dalam kenyataan hidup digunakan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Kesimpulannya yaitu, usul fikih adalah ilmu atau kaidah tentang
aturan-aturan, di mana dengan kaidah tersebut seorang mujtahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Dengan usul fikih, kita dapat mengetahui cara berdalil dengan benar, di mana banyak kaum muslimin yang berdalil namun dengan cara yang salah. Selanjutnya, dalam terminologi ulama, istilah fikih secara khusus diterapkan kepada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam. Tujuan dari fikih adalah menerapkan hukum-hukum syariah terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Selanjutnya, syariah berarti suatu pedoman hidup dan ketetapan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dan syariah itu sendiri yakni diantaranya kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun perbedaan antara syariah dan fikih diantaranya, objek fikih itu adalah berupa perbuatan mukallaf, misalnya kewajiban-kewajiban sunnah, kewajiban-kewajiban rumah tangga, apa yang harus dilakukan terhadap anggota keluarga yang meninggal dunia, dan sebagainya. Sedangkan syariah, objeknya bukan saja batin manusia, akan tetapi juga lahiriah manusia dengan Tuhannya. Adapun keterkaitan antara usul fikih dan syariah yakni bahwa fikih merupakan hasil yang didasarkan pada sumber hukum serta diolah melalui metodologi tertentu. Dari semua pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah agar manusia merasakan rahmatnya dan keadilannya, hidup maslahat dan mempunyai makna bahagia dunia dan akhirat. Dan untuk mengaktualisasikan syariah di dalam kehidupan digunakan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Saran: tingginya indikator keyakinan dan kepribadian mahasiswa dalam dimensi pribadi mengindikasikan bahwa peran orang tua membentuk keyakinan mahasiswa juga diperlukan, yaitu dengan adanya saran-saran dari keluarga dan juga harus memperhatikan kepribadian mahasiswa tersebut, sehingga orang tua diharapkan masih membimbing anaknya dalam pemilihan program studi yang hendak ditempuh. Tingginya indikator latar belakang pendidikan dan saran dari orang tua dalam dimensi lingkungan mengindikasikan bahwa mahasiswa mampu membutuhkan referensi orang tua yang mayoritas telah berpendidikan sarjana, sehingga orang tua cenderung lebih tahu program studi yang baik bagi anaknya. Pihak pengambil keputusan diharapkan seringkali mengadakan job fair untuk menyalurkan alumnus mereka, dikarenakan mahasiswa mempertimbangkan alumnus mereka dalam memilih program bidang studi pada dimensi lembaga pendidikan. Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan dan presentasikan. Tentunya dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari Bapak dosen dan para audiens sangat kami harap guna memperbaiki karya ini. Atas perhatian dan partisipasinya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.